Informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari pengolahan informasi melalui penggunaan teknologi, terutama komputer. Secara umum, informatika mencangkup perancangan, pengembangan, serta analisis sistem dan algoritma yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Karena informasi adalah elemen inti dari banyak proses dalam kehidupan sehari-hari, informatika memainkan peran penting dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi informasi, sains, kesehatan, hingga ekonomi dan lain-lain. Salah satu tujuan utama dari informatika adalah menemukan cara untuk memecahkan masalah secara efisien dengan algoritma dan teknologi komputasi. Misalnya di bidang kecerdasan buatan, algoritma diciptakan untuk memungkinkan mesin belajar dari data yang dikumpulkan sehingga mereka bisa membuat prediksi atau keputusan yang lebih baik di masa depan. Komputer dan jaringan menjadi alat utama dalam informatika. Dalam jaringan seperti internet, data dipertukarkan di seluruh dunia dalam hitungan detik, dan sistem komputasi memungkinkan analisis data secara real time, baik untuk tujuan bisnis maupun ilmiah. Nama saya William Saputra. Lalu saya akan menjelaskan 8 elemen kurikulum informatika. Kurikulum yang pertama adalah berpikir komputasional. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, sistem komputer. Keempat, jaringan komputer dan internet. Kelima, analisis data. Keenam, algoritma dan pemrograman. Ketujuh, dampak sosial informatika. Dan yang ke-8, praktikal lintas bidang. Oke, lalu saya akan berikan penjelasan singkat mengenai 8 kurikulum informatika. Yang pertama, ada berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah mengembangkan kemampuan memecahkan masalah melalui analisis, abstraksi, dan perancangan algoritma. Lalu yang kedua adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan memahami dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, serta aplikasi TIK untuk tugas sehari-hari. Lalu yang ketiga ada sistem komputer. Sistem komputer adalah mempelajari komponen dan cara kerja komputer, arsitektur, dan sistem operasi. Oke, lalu untuk yang keempat ada jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer dan internet ini membahas dasar-dasar jaringan, protokol keamanan, dan cara kerja internet. Dan yang kelima ada analisis data. Analisis data ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang berharga. Lalu yang keenam ada algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman ini adalah merancang dan menulis algoritma serta pemrograman untuk solusi masalah-masalah. Lalu yang ketujuh ada dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika adalah memahami pengaruh teknologi pada masyarakat, termasuk etika dan privasi. Lalu yang ke-8 terakhir adalah praktis lintang bidang. Praktis lintang bidang adalah pendekatan pengajaran yang mengintegrasikan konsep dan keterampilan dari pelajaran informatika ke berbagai mata pelajaran yang lain. Halo semua, dengan saya Nicholas. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa sangat penting untuk kita mempelajari ilmu informatika. Jadi, mengapa sangat penting untuk kita mempelajari ilmu informatika tersebut? Penting karena informatika itu adalah prinsip atau sebuah bidang keilmuan yang tidak ada atau tidak termasuk di dalam bidang lain, seperti kayak dalam bidang biologi, bidang kimia, bidang geografi tidak termasuk. Tetapi informatika dapat diaplikasikan atau digunakan di bidang-bidang tersebut. Contohnya kayak informatika dan geografi. Perkembangan informatika bisa memungkinkan manusia untuk menyimpan data atau mengolah data geospasial untuk mendukung pengambilan dari keputusan. Nah, contoh kedua itu bisa informatika dengan sosial budaya. Nah, sosial budaya kan termasuk seperti cara komunikasi ya. Jadi dengan informatika bisa lebih banyak komunikasi di jarak jauh gitu.
Dan yang ketiga itu informatika dan matematika contohnya. Nah, informatika itu salah satu penerapan nyata dari MTK. Jadi informatika itu terbentuk karena ada matematikanya. Jadi kesimpulannya adalah dengan pelajari informatika kita dapat menciptakan, kita dapat merancang dan juga mengembangkan satu sistem yang bisa berupa gabungan atau kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan juga brainware dengan menggunakan teknologi dan tools yang kita ada sekarang dan juga yang sesuai. Semuanya, nama saya Brian dan kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu berpikir komputasional. Jadi, berpikir komputasional itu merupakan metode pemecahan masalah dengan cara menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Dan juga berpikir komputasional ini juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang di sekitar dengan mengamati, kemudian kita mengembangkan solusi dari pemecahan masalah tersebut. Nah, kenapa sih berpikir komputasional itu penting dan apakah manfaatnya? Jadi saya akan memberikan dua alasan. Yang pertama adalah itu memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks sehingga masalah tersebut dapat kita selesaikan dengan cara yang efektif dan efisien. Kemudian alasan kedua adalah itu memudahkan seseorang untuk mengamati masalah dan menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep dasar berpikir komputasional. Nah, jadi berpikir komputasional itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah dekomposisi. Jadi dekomposisi itu adalah memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dikelola. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola, di mana kita mencari kesamaan di antara atau di dalam masalah dengan masalah lainnya. Kemudian yang ketiga ada abstraksi, di mana kita mengidentifikasi data dan informasi tetapi hanya berfokus kepada satu hal yang penting saja. Dan kemudian ada algoritma, di mana algoritma itu adalah pengembangan langkah solusi secara sistematis. Jadi masalah-masalah itu diproses sehingga mengeluarkan output, yaitu solusi dari masalah itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh kasus. Di sini saya mengambil, kita contohkan saja sebagai Netflix. Nah, kita tahu Netflix itu sendiri memiliki sistem rekomendasi film dan itu merupakan contoh yang bagus untuk memahami bagaimana dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma itu bekerja bersama. Jadi yang pertama, dekomposisi itu memecah sistem menjadi bagian-bagian seperti mengumpulkan data tentang film ataupun data dari si pengguna. Kemudian masuk ke pengenalan pola, itu dilakukan dengan menganalisis apa saja yang sering ditonton oleh pengguna untuk menemukan kesamaan seperti genre atau aktor favorit. Nah, setelah pola ini dikenali, abstraksi itu digunakan untuk membuat model yang menggambarkan preferensi pengguna dan juga fitur-fitur film. Nah, yang terakhir algoritma itu seperti collaborative filtering atau content based filtering, itu diterapkan untuk merekomendasikan film yang sesuai dengan selera si pengguna. Nah, dengan cara ini sistem bisa memberikan rekomendasi film yang relevan dan sesuai dengan apa yang disukai oleh si pengguna. Nah, itu semua adalah pembahasan serta contoh tentang berpikir komputasional. Pemrograman menurut buku Oxford Dictionary of Computer Science adalah seluruh aktivitas teknik yang dilakukan untuk menghasilkan suatu program. Program tentu dapat menjadi solusi dari suatu permasalahan. Maka itu, untuk menghasilkan program yang benar dan dapat membantu manusia dalam melakukan tugasnya, ada 4 langkah. Yang pertama adalah menganalisis permasalahan. Permasalahan yang dianalisis bisa berupa masalah yang baru atau penyempurnaan dari solusi yang sudah ada. Ini dilakukan dengan kemampuan berpikir komputasional. Tahap ini menghasilkan pernyataan masalah yang menjelaskan masukan input atau keluaran output, serta batas-batasan dari program yang akan dibuat. Yang kedua adalah mendesain solusi. Program merencanakan strategi untuk menghasilkan keluaran berdasarkan masukan yang diterima. Pemrogram tidak harus merencanakan solusi dari awal. Mereka dapat menggunakan solusi atau potongan solusi yang sudah ada dari permasalahan yang telah diselesaikan sebelumnya. Proses ini menghasilkan algoritma berupa narasi, pseudocode, atau diagram alir. Ketiga, mengimplementasikan solusi dalam bentuk program atau coding.
Pemrogram akan menulis kode program menjalankan solusi yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Yang terakhir, yang keempat adalah menguji program atau testing. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi pengujian. Salah satunya adalah menguji program menggunakan kasus uji atau test case yang dibuat sedemikian rupa sehingga mewakili seluruh kemungkinan masukan dari program. Semuanya, perkenalkan nama saya Helen Florentina. Sekarang kita akan membahas mengenai rekursi. Nah, sebelum itu, yuk kita lihat gambar berikut ini untuk mengetahui apa sih itu rekursi. Pada gambar sebelah kiri, itu ada segitiga Sierpinski, di mana di dalam segitiga besar itu ada segitiga kecil lagi dan sampai yang paling kecil. Sedangkan yang di gambar sebelah kanan itu ada boneka bersarang dari Rusia, di mana ketika kita buka boneka yang paling besar, di dalamnya itu akan ada boneka yang lebih kecil, buka lagi lebih kecil lagi, dan sampai yang paling kecil. Nah, jadi sebenarnya rekursi itu apa sih? Nah, jadi rekursi itu adalah sebuah teknik pengulangan di mana dia itu melibatkan dirinya sendiri. Jadi bisa diartikan sebagai sesuatu di dalam sesuatu itu sendiri. Dan rekursi ini umumnya tuh digunakan dalam pemodelan matematika pada sebuah program. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi atau barisan rekurensi, yaitu di mana fungsi atau barisan di mana nilai dari fungsi itu sendiri ditentukan atau tergantung dari nilai fungsi secara rekursif pada urutan nilai-nilai sebelumnya. Nah, jadi misalkan kita tuh punya barisan di mana AI itu sama dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, barisan ini kita tuh bisa tuliskan dalam notasi rekursi, yaitu dimana ini tuh merupakan basis. Sedangkan ini itu adalah rekursi itu sendiri. Nah, kenapa sih dari notasi ini kok bisa jadi barisan? Hitung-hitungnya gimana? Nah, jadi kita bisa lihat AI. AI itu 1 jika I-nya 1. Berarti kita bisa simpulkan bahwa A1 itu 1. Nah, kemudian AI itu adalah AI min 1 plus 2 jika I-nya itu lebih besar daripada 1, alias bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita bisa masukin di rumus. Misalnya kita mau nyari A2, berarti kita bisa masukin ke rumus. Itu berarti A2 min 1 ditambah 2. Nah, berarti A1 ditambah 2. A1 berapa? 1. 1 ditambah 2 dengan 3. Nah, selanjutnya kita mau nyari A3. A3 kita langsung aja masukin ke rumus karena rumusnya sama. Berarti A3 min 1 ditambah 2. Berarti A2 ditambah 2. A2 nya berapa? 3. 3 ditambah 2 dengan 5. Nah, jadi kesimpulannya, untuk mencari suatu bilangan baris keberapa misalnya, kita tuh harus tahu angka yang sebelumnya dulu. Kita nggak bisa langsung mau nyari yang langsung yang A7 deh, nggak bisa. Kalau misalnya kita mau nyari A7, berarti kita harus nyari A6, A5, harus nyari A6, terus dalam A6 itu kita butuh A5, A5 itu kita butuh A4, A4 kita butuh A3, A3 kita butuh A2, A2 kita butuh A1. Jadi bertahap. Kita nggak bisa langsung mau ngitung yang
kayak nge-skip gitu. Kita harus punya step by step. Oke, sekarang balik lagi bersama saya Nicholas dan saya akan membicarakan tentang greedy. Apa itu greedy? Greedy dalam pengertian sehari-hari dapat berarti rakus atau tamak yang mempunyai seperti konotatif yang negatif gitu. Tapi dalam informatika, greedy adalah salah satu strategi informatika yang dapat menyelesaikan masalah komputasional dan juga merancang program-program yang baru. Untuk contoh soalnya adalah berikut. Budi ingin membawa beberapa ekor ikan yang sudah tersimpan dalam kantong-kantong plastik masing-masing untuk diangkut di dalam mobilnya. Ada 8 jumlah kantong dengan berisi masing-masing 3, 5, 2, 8, 4, 6, 6, dan 3 ekor ikan. Namun sayangnya, mobilnya hanya mampu membawa 4 buah kantong. Kantong-kantong manakah yang harus dibawa oleh Budi agar jumlah ikan yang dibawanya sebanyak mungkin? Untuk dapat membawa sebanyak mungkin ikan, Budi harus memilih kantong-kantong yang dengan jumlah ikan terbanyak. Oleh karena itu, algoritma greedy dapat diterapkan di sini dengan cara kita mengambil kantong yang mulai dari yang terisi ikan paling banyak terlebih dahulu sampai didapatkan 4 buah kantong. Dengan demikian, kita harus mengurutkan kantong-kantongnya terlebih dahulu, mulai dari yang paling banyak ikannya sampai dengan yang paling dikit. Urutannya berarti 8, 6, 6, 5, 4, 3, 3, dan 2 yang terakhir. Jika kita ambil 4 buah kantong yang pertama, maka total banyak ikan yang dapat adalah 8 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 5, yaitu 25 ekor. Tentunya tidak ada pilihan 4 kantong yang akan menghasilkan total banyak ikannya lebih dari 25 ekor. Hai semuanya, nama saya Felis. Sekarang kita akan membahas tentang pemrograman dinamis. Jadi, pemrograman dinamis adalah optimasi mencari nilai terkecil atau terbesar melalui serangkaian pilihan. Serupa dengan teknik greedy, kita harus menentukan rangkaian langkah apa yang akan menghasilkan nilai optimal di akhir. Tapi, berbeda dengan permasalahan yang bisa disesuaikan dengan teknik greedy, permasalahan yang sesuai untuk teknik pemrograman dinamis memiliki struktur sedemikian rupa, sehingga pilihan langkah terbaik saat ini belum tentu merupakan pilihan terbaik secara keseluruhan, sehingga prinsip greedy belum tentu dapat diterapkan. Semua kemungkinan kombinasi pilihan langkah harus diperhitungkan pada pemrograman dinamis. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat jika nilai terbaik yang bisa kita dapatkan itu berakhir pada kotak berwarna hitam, kita bisa dapatkan dengan menghitung nilai terbaik yang didapatkan sampai dengan kotak merah dan sampai dengan kotak warna biru. Jadi, untuk mendapatkan nilai terbaik sampai dengan kotak warna hitam, kita tinggal cari mana jumlah yang lebih tinggi antara A dan B. Lalu nilai tersebut dijumlahkan dengan nilai C. Coba lihat soal ini. Kita perlu mengambil cabai secara maksimal. Namun, kita mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, kita hanya boleh memulai dari kiri dan selesai di kanan. Yang kedua, kita hanya boleh jalan ke arah kanan atau ke arah bawah. Dari sini, kita hanya perlu melakukan memoisasi, yaitu menyimpan hasil komputasi yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menghindari pengulangan. Pertama, jumlahkan 2 dengan 1, sehingga hasilnya 3. Lalu jumlahkan 3 di soal dengan 3 hasil penjumlahan tadi, maka hasilnya 6. Lalu jumlahkanlah angka 10 dengan nilai hasil tadi, yaitu 6, maka hasilnya 16. Nah, sekarang turun ke angka 0. Jumlahkanlah angka 0 dengan angka 10. Setelah itu, karena angka 10 lebih besar dari 1, maka jumlahkanlah 2 dengan 10. Maka hasilnya 12. Lalu jumlahkanlah 10 dengan 12, hasilnya 22. Jumlahkan 10 dengan 22, hasilnya 32. Jumlahkanlah 5 dengan 32, hasilnya 37. Lalu untuk mendapatkan nilai yang ada di bawah angka 10, jumlahkanlah 5 dengan 10. Menghasilkan 15. Lalu jumlahkanlah 3 dengan 15, hasilnya 18. Karena 22 lebih besar daripada 18,
maka jumlahkanlah angka 6 dengan 22, maka hasilnya 28. Karena angka 32 lebih besar daripada 28, maka jumlahkanlah 5 dengan 32, maka hasilnya 37. Karena sama-sama 37, jadi jumlahkanlah 0 dengan 37, jadi hasilnya tetap 37. Nah, begitu seterusnya hingga hasilnya 42. Dari sinilah kita dapat tahu bahwa alur yang dapat kita gunakan sehingga menghasilkan 42 ini adalah Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa pemrograman dinamis itu sangat berguna. Bahkan, penerapannya dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita melakukan perencanaan perjalanan atau pembelian barang.